Untuk membangunkan Yaulo kali ini, Shoyan tidak harus memeras semua doki di dalam tubuhnya sampai benar-benar kosong. Juga kekuatan spiritualnya juga cukup menderita. Oleh karena itu, masih cukup sulit baginya untuk pulih kondisi puncaknya dalam waktu singkat. Meskipun faktanya bahwa Flame Mantra telah berevolusi menjadi metode Ki kelas D. Namun, beruntung Yaulo sudah bangun kali ini. Dengan penjagaan yang aman ini, Shoyan tidak perlu lagi mengkhawatirkan hal-hal lain yang mengganggunya. Oleh karena itu, dia bisa benar-benar rileks dan memasuki metode pelatihan untuk memulihkan dirinya yang kelelahan. Melalui jenis penyembuhan yang tenang ini, tubuh Shoyan yang kosong secara bertahap diisi oleh gelombang doki yang mengalir masuk. Keletihannya menjadi semakin berkurang. Dari kemajuan yang terlihat, tubuhnya akan segera sembuh total dalam waktu dekat. Seorang pria muda berjubah hitam duduk bersila di atas puncak gunung yang tenang. Di dalam hutan pegunungan yang hijau dan subur, tubuhnya stabil seperti batu. Dia tidak membuat gerakan sekecil apapun, bahkan membiarkan angin liar menyebabkan jubahnya mengeluarkan suara berkibar. Ada fluktuasi di udara di sekitar pemuda berjubah hitam itu. Gelombang energi alam merembes keluar di sekelilingnya, sebelum itu mengalir tanpa henti ke dalam tubuhnya. Karena kecepatan energi yang melonjak terlalu ganas, itu akhirnya muncul membentuk pusaran energi di sekitar tubuhnya. Bagian tengah pusaran itu adalah tubuh yang seperti lubang hitam tanpa dasar. Bentuk penyerapan energi ini berlanjut selama hampir 1 jam atau lebih, sebelum momentum ini secara bertahap berkurang. Sesaat kemudian, riak pusaran energi akhirnya mulai perlahan menyebar. Tubuh yang tak bergerak dari pemuda itu bergetar sedikit dengan hamburan pusaran energi. Matanya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Shoyan membuka kedua matanya. 2 kelompok api hijau tua yang seperti zat melesat keluar dari dalam matanya. Sesaat kemudian, nyala api itu mengeluarkan suara dan menyusut kembali ke dalam matanya sebelum cahayanya dengan cepat memudar. Udara keruh yang telah ditekan di dalam dadanya mengalir mengikuti tenggorokannya, kemudian itu akhirnya dihembus oleh Shoyan. Lapisan kilauan seperti giok samar muncul di wajah Shoyan saat udara keruh ini dihembuskan. Kelelahan yang tersembunyi di antara alisnya selama beberapa hari terakhir juga telah benar-benar lenyap saat ini. Shoyan mengepalkan tangannya perlahan dengan erat. Perasaan dipenuhi dengan kekuatan menyebabkan sudut mulut Shoyan tanpa sadar membentuk senyuman. Melalui hampir 7 hari penyempurnaan ini, dia akhirnya benar-benar pulih dari kelelahan doki di dalam tubuhnya. Apalagi dia telah menuai keuntungan yang tidak terduga. Tepat sebelum dia berhenti, Shoyan jelas merasakan perasaan dengan samar bahwa doki di dalam tubuhnya menjadi sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun dia masih berada di puncak kelas doang, setiap level memiliki perbedaan antara level atas dan level bawah. Itu seperti botol air dengan skala level. Meskipun air di dalamnya telah mencapai tingkat tertentu, masih ada jarak yang cukup besar antara tanda ini dan tanda yang lain. Doki semakin kuat seperti air yang berulang kali naik. Cepat atau lambat, itu akan meningkat ke level yang lebih tinggi. Pada saat itu, Shoyan akan menerobos ke level Do Huang. Karena kekuatan Shoyan melonjak di masa lalu, dan Shoyan jatuh ke kondisi hampir mati selama 2 tahun. Dia telah mengalami kesulitan mengendalikan kekuatan di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, Shoyan tampaknya telah memasuki jalan buntu selama ini. Sulit bagi kekuatannya untuk bangkit terlepas dari bagaimana dia berlatih. Namun, setelah 2 bulan terakhir ini, di mana dia telah sepenuhnya menggunakan semua doki di dalam tubuhnya, kontrol dan keakraban yang dia miliki atas kekuatan di dalam tubuhnya telah meningkat pesat. Karena inilah dia merasa kekuatannya telah meningkat sekarang, karena dia telah sepenuhnya pulih dan memulihkan kekuatannya. Situasi seperti ini adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan di masa lalu. Namun, ketika itu muncul, itu berarti Shoyan saat ini sudah mulai mengendalikan kekuatan dalam tubuhnya dan telah mencapai kualifikasi untuk kekuatannya terus meningkat. Shoyan jelas memahami hal ini di dalam hatinya. Alasan inilah yang menyebabkan dia merasakan kegembiraan seperti itu ketika dia merasakan kekuatannya meningkat.
Shoyan berdiri dari batu besar. Dia memandangi lautan pohon yang menyebar ke tepi pandangannya. Dengan sedikit senyum, tangannya membentuk segel aneh yang sangat familiar dan segera mendorongnya ke depan dengan lembut. Segel tangan didorong ke depan dan terbawa angin. Tentu saja, Shoyan secara alami tidak akan menggunakan teknik segel pembuka gunung secara acak, karena terlalu banyak kelelahan dari Douki ketika melakukannya. Karena itu, segel pembuka gunung ini tidak menghasilkan aktivitas apapun. Meskipun tidak menggunakan Douki, udara masih dengan lambat berdesir dimanapun segel tangan itu lewat. Meskipun riaknya sangat kecil, itu diaduk dengan sepenuhnya mengandalkan segel tangan misterius. Meskipun saya telah berlatih segel pembuka gunung ini untuk waktu yang lama, aku masih hampir tidak bisa memahaminya. Sungguh layak menjadi teknik Dou tingkat tinggi kelas D. Seseorang akan menghadapi banyak kesulitan dalam mempraktekannya. Shoyan perlahan membuka segel tangannya dan cahaya berwarna perak samar tiba-tiba melonjak di kakinya. Tubuhnya bergetar dan bayangan tetap berada di tempat aslinya. Tubuhnya diam-diam melayang ke langit dengan cara seperti hantu. Misteri gerakan 3000 petir sedemikian rupa, sehingga Shoyan benar-benar dapat berhenti sejenak di langit, bahkan tanpa dukungan sepasang sayap dari Douki. Sosok Shoyan berhenti sejenak di langit. Sepasang sayap hijau giok yang indah melesat keluar dari punggung Shoyan. Dia mengepakkan dengan lembut dan menstabilkan tubuhnya yang turun. Gerakan 3000 petir saat ini seharusnya sudah mencapai tingkat kedua, tingkat petir instan. Aku benar-benar tidak tahu kapan aku akan bisa memasuki level terakhir, yaitu 3000 petir. Shoyan menundukkan kepalanya dan mempelajari benang kilat yang berkedip di bawah kakinya. Shoyan benar-benar merindukan kecepatan menakutkan yang disebutkan Yaulau setelah penguasaan penuh dari gerakan 3000 petir. Anak kecil, apakah kamu telah memulihkan kekuatanmu? Tawa Yaulau tiba-tiba terdengar saat Shoyan sedang merenung. Suara angin yang deras segera terdengar saat sosok manusia yang agak elusi muncul di depan Shoyan. Shoyan tersenyum dan mengangguk saat dia menghadapi Yaulau yang tersenyum di depannya. Sepertinya kamu tidak hanya sembuh total dari lukamu, tapi kekuatanmu juga meningkat. Yaulau mengangkat alisnya saat dia mengamati cahaya kecil yang tersembunyi di mata hitam Shoyan. Dia berbicara dengan cara yang agak terkejut. Saat ini, dia sudah tahu tentang situasi di mana kekuatan Shoyan melonjak jika dia di bawah tanah. Oleh karena itu, dia merasakan sangat terkejut bahwa Shoyan dapat mengendalikan kekuatan di dalam tubuhnya. Sudah beberapa bulan sejak saya meninggalkan menara penjelungan Ki Langit yang berkobar. Akankah saya memiliki kualifikasi untuk kembali di Kekaisaran Jiyama? Yaulau tertawa pelan dan berkata, Kekaisaran Jiyama ya? Sungguh tidak terduga bahwa dalam sekejap mata kita telah jauh dari kekaisaran itu selama lebih dari 3 tahun. Shoyan tersenyum tipis. Dalam 3 tahun pertama, dia menerima penghinaan dari Nalan Yandran yang memutuskan pertunangannya. Dalam 3 tahun kedua, dia dikejar oleh sekte Mystic Cloud sampai dia seperti anjing yang kehilangan rumahnya dan terpaksa melarikan diri di Kekaisaran Jiyama dengan cara yang menyedihkan. Namun, dia sudah membayar seluruh penghinaan dari 3 tahun pertama. Penghinaan yang kedua ini mungkin tidak akan lama lagi. Kapan kamu berencana untuk kembali? Dengan kekuatan Anda saat ini, Anda sudah memiliki kualifikasi untuk menantang sekte Mystic Cloud. Tatapan Yaulau dipenuhi dengan rasa terima kasih saat dia mengamati pria muda di depannya. Dia merasa ingin menangis di dalam hatinya. Dia mengingat pemuda saat itu yang harus selalu meminjamkan kekuatannya untuk bertarung dengan eselon atas dari Kekaisaran Jiyama. Sekarang dia benar-benar memiliki kekuatan yang sangat kuat. 2 jenis api surgawi, metode Ki kelas D, dan berbagai jenis teknik Dou. Kekaisaran Jiyama tidak bisa lagi menahannya kali ini. Saya akan kembali sesegera mungkin. Saya bisa pergi setelah saya menyelesaikan beberapa masalah di tempat ini. Shoyan tersenyum sambil menjawab dengan lembut. Saat ini, saya juga memiliki kekuatan di dalam wilayah Sucita. Kali ini, saya akan membawa kembali cukup banyak ahli. Sekte Mystic Cloud memiliki banyak orang kuat. Selain itu, ia juga memiliki kemampuan pengumpulan yang cukup kuat di dalam Kekaisaran Jiyama.
Jika aku kembali sendirian, akan sulit bagi tinjuku untuk mengalahkan 4 tangan. Tidak apa-apa jika aku sendiri. Jika saya tidak bisa mengalahkan mereka, saya bisa berbalik dan lari. Namun, anggota klan Xiao yang tersisa di Kekaisaran Jiama tidak bisa seperti itu. Karenanya, tidak boleh ada kecelakaan kali ini. Yao Lao mengamati pemuda yang tersenyum di depannya dengan heran. Sesaat kemudian, dia menepuk bahu Xiaoyan dan berbicara dengan suara yang senang. "Anak kecil, kamu memang sudah dewasa. Anda bukan lagi anak yang impulsif saat itu. Anda sekarang telah memperhatikan pemikiran yang begitu dalam tentang seluruh situasi." Saat itu, Xiaoyan menjadi marah karena ayahnya menghilang. Dia tanpa berpikir panjang dan menyerbu sekte Mystic Cloud sekali lagi, dan akhirnya membunuh tetua pertama Yunleng. Dia merupakan satu-satunya yang tahu di mana ayahnya berada. Tidak hanya dia akhirnya benar-benar kehilangan jejak ayahnya yang hilang, tetapi dia juga menyebabkan hubungan antara kedua belah pihak benar-benar hancur, dan mereka sekarang menjadi musuh bebuyutan. Ini memang agak sembrono dibandingkan dengan dirinya saat itu. Tidak hanya kekuatannya melonjak saat ini, tetapi karakternya juga menjadi jauh lebih dewasa. Dalam 3 tahun, pemuda saat itu telah berubah menjadi orang kuat saat ini, yang memiliki kemampuan untuk bertindak secara mandiri. "Guru, terima kasih banyak atas apa yang telah diberikan di masa lalu." Xiaoyan juga agak malu menghadapi kata-kata dari Yao Lao. Sekarang, dia mengingat apa yang terjadi saat itu. Dia memang telah melakukan banyak tindakan sembrono. Xiaoyan tidak memiliki apa-apa selain rasa terima kasih di dalam hatinya terhadap gurunya yang telah melakukan yang terbaik untuknya selama ini. Kapan kamu mengucapkan kata-kata seperti itu sekarang? Bisakah seseorang disebut pemuda jika dia tidak impulsif dan sembrono? Yao Lao menepuk pundak Xiaoyan dan memarahi sambil tersenyum. Xiaoyan juga ikut tersenyum saat dihadapkan pada senyum lega dan bahagia dari Yao Lao. Dia perlahan berbalik dan mengarahkan pandangannya ke utara yang jauh. Ada sebuah kerajaan ribuan kilometer ke arah itu, yang disebut Kekaisaran Jiama. Di dalamnya ada sekte yang disebut sekte Mystic Cloud. Sekte Mystic Cloud, tunggu saja, sebentar lagi aku akan bertemu dengan kalian. Senyum samar dan dingin terbentuk di wajah tampan pemuda itu saat sinar dari matahari terbenam mendarat di atasnya. Sementara Xiaoyan sibuk di dalam hutan yang dalam, scene berganti di wilayah Sudut Hitam. Beberapa sosok manusia duduk di dalam ruang pertemuan yang luas di dalam kota Feng. Suara tawa sesekali terdengar saat sepasang pelayan wanita yang anggun melewati aula untuk menyajikan teh dan air kepada berbagai tamu penting. "Saudara Xiaoli, berkat ide lelang pil obat beberapa waktu sebelumnya, populasi di kota Feng saat ini cukup untuk dibandingkan dengan 3 kota besar di wilayah Sudut Hitam. Kota Feng tidak dapat mencapai puncak seperti ini bahkan ketika aliansi hitam berkuasa saat itu." Tawa kasar terdengar di dalam aula. Orang yang berbicara memiliki lengan telanjang dengan tato singa buas yang mengaum ke arah langit di dadanya. Penampilannya secara mengejutkan adalah pemimpin dari geng singa liar. Setelah tawa Tiewu terdengar, kedua pemimpin dari faksi lainnya yang duduk di sampingnya juga tersenyum dan mengangguk. Dalam waktu 3 bulan yang singkat ini, keuntungan yang mereka peroleh bahkan lebih kaya daripada mereka peroleh selama setengah tahun terakhir. Ini semua karena mereka berkolaborasi dengan gerbang Xiao. Ketua Tie terlalu sopan. Kita semua hanya mendapatkan apa yang kita butuhkan. Xiaoli yang duduk di kursi pemimpin tersenyum dan menjawab setelah mendengar ini. Tiewu dan 2 lainnya tersenyum. Tatapan mereka tanpa sadar beralih ke area di belakang Xiaoli. Ada 3 pria yang mengenakan jubah berwarna serupa dengan diam-diam berdiri di belakangnya. Ketiga pria itu tampaknya berusia sekitar 30 tahun. Wajah mereka dipenuhi dengan kebrutalan yang kelam. Ketiganya terlihat agak mirip, dan sepertinya mereka memiliki hubungan darah. Namun, yang terpenting adalah aura yang dipancarkan dari tubuh mereka bertiga. Dengan sedikit merasakannya, seseorang bisa samar-samar mengatakan bahwa mereka bertiga sebenarnya adalah ahli di kelas doang. Sungguh tidak terduga bahwa saudara Xiaoli bahkan dapat merekrut 3 bersaudara Yao. Hal itu membuat orang lain menjadi iri. Namun, mereka telah menyinggung emas perak bersaudara beberapa tahun sebelumnya.
Oleh karena itu, tidak banyak faksi di wilayah sudut hitam yang berani merekrut mereka. Gerbang Xiao saat ini adalah satu-satunya yang memiliki kekuatan seperti itu. Orang tua berwajah bayangan dari sekte langit gelap yang disebut Old Yinggu melirik 3 orang di belakang Xiaoli dan berbicara sambil tersenyum. Xiaoli tersenyum. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Ketiga Yao bersaudara itu tidak dibawa perintahku. Mereka datang ke gerbang Xiao sebagai tamu." Tieu meringkuk bibirnya di dalam hatinya ketika dia mendengar kata-kata Xiaoli. Ketiga orang ini terkenal di wilayah sudut hitam karena keras kepala. Jika mereka tidak datang dengan sukarela untuk bergabung dengan Anda, apakah mereka akan diam-diam berdiri di belakang Anda seperti pilar yang kokoh? Yang disebut 3 Yao bersaudara bahkan tidak mengangkat alis mereka karena percakapan di dalam aula. Sikap itu seolah percakapan Xiaoli dan yang lainnya tidak ada hubungannya dengan mereka. Hahaha, saudara Xiaoli, sepertinya kita tidak bisa melihat jejak pemimpin Xiao selama 3 bulan ini. Wilayah sudut hitam ini terlalu kacau, dan kota Feng saat ini menarik begitu banyak perhatian. Jika pemimpin Xiao tidak ada untuk berjaga-jaga, terhindarkan bahwa beberapa masalah mungkin akan terjadi. Satu-satunya wanita di antara para pemimpin dari 3 faksi besar, Kepala Sumei dari gerbang Luosa, mengangkat matanya dan berbicara dan bertanya dengan senyum yang indah. Tieu dan Old Yinggu di sisinya juga perlahan menghentikan tangan mereka saat kata-kata ini diucapkan. Kapan mereka mengarah ke tubuh Xiaoli yang berada di kursi pemimpin. Dengan populasi yang semakin menakutkan di kota Feng, keuntungannya juga menjadi sesuatu yang semakin membuat orang lain iri. Tanpa kekuatan untuk menekan orang lain, kemungkinan seseorang akan digantikan oleh orang lain dalam waktu yang singkat. Di mana seseorang dikelilingi oleh banyak orang kuat di wilayah sudut hitam. Meskipun 3 faksi besar juga telah mencapai kesepakatan dengan gerbang Xiao, tetapi di bawah godaan dari keuntungan kota Feng membuat mereka sangat iri dan bisa mendapatkan ide lain yang jahat. Xiaoli hanya tersenyum tipis di hadapan ketiga pemimpin itu. Dia sembarangan berkata, "Kakak ketigaku tidak suka ditahan. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia akan mencari bahan obat di pegunungan yang dalam untuk memperbaiki pil obat beberapa waktu sebelumnya. Wajar jika dia tidak punya waktu untuk menunjukkan dirinya. Aku bisa memberitahu kalian bertiga begitu dia kembali dari pegunungan." Mereka bertiga tersenyum ketika mendengar ini. Old Yinggu meletakkan cangkir teh di tangannya ke bawah dan tersenyum dan berkata, "Saudara Xiaoli, meskipun kami memiliki kesepakatan bahwa kami akan mengikuti Anda ke Kekaisaran Jama untuk membantu Anda pada saat itu, namun Anda juga harus tahu bahwa sekte Mystic Cloud memiliki seorang elit Dozong. Oleh karena itu, kami tidak akan berani pergi jika ketua Xiao dan orang itu tidak mengikuti." Xiaoli mengerutkan alisnya. Ketiga orang ini sangat licik. Mereka sebenarnya masih memiliki pemikiran seperti itu. Kenapa? Apakah Anda bertiga ragu dengan kesepakatan saat itu? Jika seperti itu, Anda bisa langsung menyebutkannya kepada Xiaoyan. Tawa samar tiba-tiba terdengar dari luar, tepat ketika Xiaoli bersiap untuk membuka mulutnya. Segera, 2 sosok manusia perlahan masuk di depan mata Xiaoli yang gembira. Tieu dan 2 lainnya terkejut ketika mereka melihat pemuda berjubah hitam yang tiba-tiba muncul. Mereka segera memaksakan senyum di wajah mereka dan berdiri sebelum menangkupkan tangan mereka, kemudian berbicara dengan sopan. "Apa yang dikatakan Kepala Xiao? Kami pasti tidak akan menarik kembali kesepakatan kami saat itu. Jika tidak, di mana wajah kami dan akan terus tinggal di wilayah sudut hitam di masa depan?" Orang-orang yang tiba-tiba muncul secara alami adalah Xiaoyan dan Ratu Medusa yang telah kembali dari pegunungan yang dalam. Yang pertama tersenyum dan melirik tumpukan senyum di wajah mereka bertiga. Namun hatinya mencemooh kata-kata mereka. "Menurutku, kalian bertiga telah memperoleh keuntungan yang cukup besar selama ini. Saya tidak pernah keberatan dengan ini. Namun, apa yang akan terjadi jika orang-orang yang ingin berpisah setelah mendapatkan uang? Saya Xiaoyan mungkin masih muda, tetapi saya bukan orang yang lembut. Saya pikir Anda bertiga harus tahu dengan jelas hal ini." Xiaoyan melirik ketiga orang itu dan berbicara dengan suara samar. Pukulan yang tepat sangat berguna bagi orang-orang yang licik ini. Orang-orang dari wilayah sudut hitam takut dengan kekerasan, tetapi tidak menanggapi bujukan yang lembut.
Seperti yang diharapkan, ekspresi ketiganya sedikit berubah setelah mendengar kata-kata Xiaoyan yang membawa ancaman. Mereka segera buru-buru menganggukkan kepala untuk membuktikan keseriusan mereka. Kalian bertiga tidak perlu cemas, saya hanya mengatakan ini secara acak. Xiaoyan merentangkan tangannya saat melihat ekspresi yang berubah dari ketiga wajah itu. Dia tersenyum dan berkata, "Kita mungkin akan pergi ke Kekaisaran Jiama dalam waktu 2 bulan ini. Kalian bertiga harus membuat persiapan. Ketika semuanya berhasil, saya pasti akan memberikan semua pil kelas Huang yang saya janjikan kepada Anda." Dalam 2 bulan ini, Theo dan 2 lainnya terkejut saat mendengar ini. Apakah jumlah waktu ini tidak terlalu terburu-buru? Meskipun mereka bergumam sedikit di dalam hati mereka tidak berani mengatakan keberatan apapun saat ini. Selain itu, di bawah godaan yang sangat besar dari peluang yang perkasa, ketiganya hanya ragu-ragu sedikit sebelum menganggukkan dan menyetujuinya. Sepertinya kita harus segera menyelesaikan semua masalah di dalam sekte masing-masing. Pikiran ini melintas di dalam diri mereka bertiga. Mereka berbicara sedikit lebih banyak dengan Xiaoyan sebelum buru-buru mengucapkan selamat tinggal. Xiaoyan mempersilahkan ketiganya untuk pergi. Dia dengan dingin berkata, orang-orang yang licik, apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mereka bisa memanfaatkan saya begitu mudah? Anak kecil, kamu akhirnya kembali. Masalah yang ada di kota Feng selama setengah tahun ini benar-benar membuatku sangat pusing. Xiaoli turun dari kursi pemimpin dan datang ke depan Xiaoyan. Dia menepuk bahu Xiaoyan saat dia berbicara sambil tersenyum. Bagaimana kota Feng sekarang? Xiaoyan tersenyum dan bertanya. Semuanya tidak buruk. Mungkin itu karena Anda telah menunjukkan diri Anda dan menghalangi emas perak bersaudara. Tetapi hampir tidak ada orang lain di wilayah Sudut Hitam yang berani menghalangi kami sekarang. Penduduk di kota Feng sekarang kemungkinan besar telah mencapai 3 kota teratas di wilayah Sudut Hitam. Xiaoyan tersenyum saat melihat kegembiraan di wajah Xiaoli. Tatapannya tiba-tiba beralih ke 3 sosok manusia di belakang Xiaoli. Dia sedikit mengangkat alisnya. Dia bisa merasakan bahwa ketiga orang ini sebenarnya ahli di kelas doang. Siapakah ketiga orang ini? Ketiga Yao bersaudara menyapa kepala. Tanpa menunggu Xiaoli memanggil mereka, ketiga pria itu mempertahankan ekspresi acuh tak acuh itu. Tiba-tiba menangkupkan tangan dengan tertib dan memberi hormat kepada Xiaoyan. Ketiga saudara ini memiliki hubungan darah. Mereka memiliki nama dari keluarga Yao. Meskipun mereka tidak bergabung dengan faksi manapun di masa lalu, 3 elit doang sudah cukup kuat. Karenanya, mereka juga memiliki reputasi dalam wilayah Sudut Hitam. Mereka menyinggung emas perak bersaudara beberapa tahun sebelumnya. Karena itu, mereka bersembunyi dalam wilayah Sudut Hitam. Saya menemukan mereka beberapa waktu lalu. Jadi saya merekrut mereka. Xiaoli menjelaskan dengan detail. Xiaoyan tiba-tiba mengerti. Dia segera menganggukkan kepalanya dan berbicara kepada mereka bertiga. Karena kamu telah bergabung dengan gerbang Xiao, secara alami, kita adalah satu keluarga. Anda tidak perlu khawatir tentang emas perak bersaudara. Sekarang, sepertinya kedua orang tua yang tidak mau mati itu tidak memiliki keberanian untuk muncul di kota Feng. Karena hubungannya dengan emas perak bersaudara sangat buruk, Xiaoyan secara alami tidak akan menutup pintu pada ketiga ahli doang ini. Secara alami, yang terbaik adalah dia memiliki sebanyak mungkin bawahan ketika dia kembali ke Kekaisaran Jiama. Kegembiraan melonjak ke wajah ketiga Yao bersaudara saat mereka mendengar kata-kata Xiaoyan. Mereka hidup dengan sangat menyedihkan selama beberapa tahun ini. Nama dari emas perak bersaudara terlalu terkenal di wilayah Sudut Hitam. Sampai-sampai banyak faksi tidak merekrut mereka karena mereka takut menyinggung 2 orang tua yang tidak mau mati itu. Ketua, saya yang tertua di antara kami bertiga. Tidak perlu lagi menyebutkan nama lamaku. Jika Anda memiliki instruksi di masa depan, Anda dapat menghubungi kami. Yao besar, Yao kedua, Yao ketiga. Pria yang tampak paling tua berbicara dengan hormat kepada Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum melihat pengenalan yang sederhana dari mereka bertiga. Dia segera mengangguk dan berbicara kepada Xiaoli sambil tersenyum. Kakak kedua, mulailah mengumpulkan semua orang. Kumpulkan semua orang kuat yang bisa direkrut oleh gerbang Xiao kita. Mungkin kita akan kembali ke Kekaisaran Jiama dalam waktu 2 bulan ini.
Baiklah. Shirley awalnya tercengang saat mendengar ini. Wajahnya segera dipenuhi dengan kegembiraan saat dia mengangguk dengan cepat. Dia telah menunggu terlalu lama untuk hal ini. Selanjutnya, saya harus melakukan perjalanan ke Akademi Dalam. Saya akan menyerahkan masalah mengumpulkan pembantu kepada Anda. Shoyan tersenyum dan berkata, tidak masalah, serahkan saja padaku. Shirley membuka mulutnya dan menjawab dengan tersenyum. Tatapannya beralih ke langit selatan yang jauh di luar. Sebuah busur samar muncul di wajahnya yang dingin dan tegas. Stake the Mystic Cloud. Orang yang ingin membalas dendam akan segera datang. Cerita pun berakhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.